Saya akan menjelaskan pengolahan data dengan menggunakan SPSS 16. Di sini sudah tersedia tabulasi jawaban responden sebanyak 20 responden dengan pernyataan sebanyak 30 pernyataan dengan jumlah skor totalnya. Pertama, saya akan melakukan uji validitas menggunakan SPSS. Pertama-tama kita buka SPSS 16-nya. Seperti ini tampilan SPSS 16. Kemudian kita kembali ke Excel. Untuk mengcopy jawaban responden beserta total dari jawaban responden tersebut. Klik kanan, copy, dan kembali ke SPSS-nya. Kita pastekan di sini. Paste. Nah, di sini sudah tersedia tabulasi jawaban responden yang kita pindahkan dari Excel yang tadi. Kemudian untuk masuk ke uji validitasnya, pertama-tama kita klik Analyze, kemudian pilih menu Correlate, kemudian Bivariate. Di sini sudah tertera jawaban-jawaban responden tadi. Kemudian kita Ctrl A untuk mengcopy seluruhnya. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Sudah, jangan lupa untuk mencentang correlation coefficient percent. Kemudian klik OK. Kemudian kita dapatkan hasil dari uji validitas dengan output seperti pada tampilan ini. Kemudian untuk menentukan pernyataan tersebut valid atau tidak dengan cara melihat total dari keseluruhan pernyataan dan membandingkannya dengan nilai R tabelnya. Seperti ini tampilan dari tabel R. Kemudian kita melihat dari jumlah N atau jumlah responden kita yang tadi. Kita lihat ke bawah, jumlah responden kita tadi sebanyak 20 responden. Kemudian pada uji validitas saya menggunakan taraf signifikan sebesar 5%. Jadi pada tabel ini kita melihat taraf signifikannya yaitu 5%. Kita lihat pada tabel taraf 5% yaitu sebanyak 20 responden sebesar 0,444. Jadi untuk membuktikan pernyataan tersebut valid atau tidaknya harus memiliki nilai lebih besar daripada nilai R tabel. Kembali ke SPSS-nya. Kita lihat pada butir pernyataan pertama. Kita lihat pada nilai totalnya yang paling atas sebesar 0,378. Kita bandingkan dengan nilai R tabelnya. Kuesioner dinyatakan valid apabila nilai dari R hitung yang berada di output lebih besar daripada nilai R tabelnya. Berarti kita lihat butir pernyataan pertama sebesar 0,378 lebih kecil daripada nilai R tabelnya sebesar 0,44. Berarti butir pernyataan pertama dinyatakan tidak valid.
Cara menentukan valid atau tidaknya kuesioner tersebut berlaku untuk seluruh pernyataan selanjutnya. Kita kembali ke data yang ada di SPSS yang kita gunakan untuk melakukan uji validitas yang tadi. Kita juga menggunakan data ini untuk melakukan uji reliable. Jadi langkah-langkah yang pertama yaitu klik analyze, kemudian scale, dan pilih reliability analysis. Klik. Kemudian ini sama juga sudah tersedia jawaban-jawaban dari responden yang tadi. Kemudian kita Ctrl A untuk mengcopy semuanya, pindahkan ke sisi kanan. Pilih statistik, checklist, scale, if item delete. Kemudian continue, lalu OK. Kita sudah mendapatkan hasil uji reliabilitas pada outputnya. Tampilan outputnya seperti ini. Kemudian untuk menentukan pernyataan tersebut reliable atau tidak, harus memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,60. Kemudian kita perhatikan pada tabel reliability statistik. Kita melihat nilai Cronbach alpha-nya. Di sini nilai Cronbach alpha sebesar 0,905 pada item sebanyak 30. Berarti Cronbach alpha-nya lebih besar daripada 0,60. Artinya pernyataan tersebut reliable. Selanjutnya yaitu uji prasyarat analisis. Di sini sudah tersedia data dari tes kemampuan awal yaitu X1. Kemudian ini dari jumlah tabulasi angket untuk minat atau X2. Kemudian di sini sudah tersedia data tes prestasi belajar atau Y. Di sini juga sudah tersedia. Kemudian yang pertama yaitu kita melakukan uji normalitas. Untuk melihat data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Langkah yang pertama yaitu kita klik analyze, kemudian pilih regresi, kemudian linear. Kita tempatkan prestasi belajar atau Y pada kolom dependen atau variabel terikat. Kemudian kemampuan awal atau X1 dan minat belajar kita pindahkan ke kolom independen atau variabel bebas. Selanjutnya yaitu kita klik menu save, kemudian kita centang unstand result, kemudian continue, lalu OK. Di sini sudah terlihat outputnya, tetapi di sini kita tidak perlu melihat nilai outputnya. Kita close. Nah, di sini sudah terlihat nilai residual dari ketiga variabel tersebut. Nilai residual inilah yang kita perlukan untuk melakukan uji normalitas data tersebut. Lanjut untuk uji normalitasnya yaitu klik analyze, non-parametric test, kemudian klik one sample KS. Nah, di sini sudah tersedia data dari kemampuan awal, minat belajar, dan prestasinya. Yang kita pindahkan ke sisi kanan yaitu nilai dari residualnya tersebut. Kita pindahkan ke kanan. Dan pada tes distribution ini kita harus mencentang normal. Lalu klik OK. Jadi untuk menentukan data tersebut berdistribusi normal harus memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.
Untuk menentukan data yang kita miliki tadi berdistribusi normal atau tidak, kita melihat dari nilai Simpson Total. Kita perhatikan nilai tersebut, nilai yang paling akhir ini. Dikatakan berdistribusi normal jika nilai taraf signifikansinya lebih besar dari 0,05. Kita perhatikan nilai Simpson-nya yaitu sebesar 0,468. Berarti data yang kita miliki yaitu berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Kita kembali ke data SPSS yang tadi. Selanjutnya yaitu uji linearitas. Untuk melihat apakah variabel bebas memiliki hubungan yang linier terhadap variabel terikatnya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu klik Analyze, kemudian pilih Compare Means, kemudian klik menu Means. Kita letakkan prestasi belajar ke kolom dependent atau variabel terikatnya. Kemudian variabel kemampuan awal kita pindahkan ke kolom independent atau variabel bebas. Selanjutnya juga minat kita pindahkan ke kolom independent. Kemudian pilih options, centang atau checklist test for linearity. Kemudian continue. Klik OK. Kita sudah dapatkan hasil output dari uji linearitas data tersebut. Seperti ini tampilannya. Untuk menentukan data tersebut linear atau memiliki hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat, kita perhatikan pada tabel ANOVA. Tabel yang ANOVA yang pertama ini yaitu untuk melihat uji linearitas pada variabel kemampuan awal dan prestasi belajar. Kita melihat dari nilai signifikansi variabel tersebut. Variabel tersebut dikatakan memiliki hubungan yang linear jika nilai taraf signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Di sini kita melihat dulu variabel kemampuan awal memiliki hubungan yang linear atau tidak terhadap prestasi belajar. Kita perhatikan taraf signifikansi yang pada kolom yang ini sebesar 0,928. Berarti lebih besar dari 0,05. Artinya kemampuan awal memiliki hubungan yang linear terhadap prestasi belajar. Kita perhatikan nilai signifikansi dari variabel kemampuan awal dan prestasi, yaitu sebesar 0,928, yang berarti lebih besar daripada 0,60. Artinya, variabel kemampuan awal memiliki hubungan yang linear terhadap prestasi belajar IPA. Selanjutnya untuk variabel minat dan prestasi belajar. Kita perhatikan juga ANOVA tabelnya. Pada nilai signifikansi variabel tersebut sebesar 0,635, yang berarti lebih besar daripada 0,60. Artinya yaitu variabel minat belajar memiliki hubungan yang linear terhadap prestasi belajar IPA. Untuk mengetahui apakah hipotesis 1, yaitu variabel kemampuan awal berpengaruh terhadap prestasi belajar, kita harus memperhatikan nilai T pada tabel koefisien. Jika berpengaruh,
harus memiliki nilai signifikan. Untuk mengetahui hipotesis yang pertama memiliki pengaruh, yaitu kita harus memperhatikan nilai T pada tabel koefisien. Kemudian membandingkannya dengan nilai T tabel. Seperti ini tampilan dari tabel T. Kemudian kita melihat pada tabel T nilainya sebesar 1,69389. Kemudian kita bandingkan dengan hasil output hipotesis yang pertama, yaitu sebesar 4,482. Berarti 4,482 lebih besar daripada nilai T tabelnya sebesar 1,693. Artinya hipotesis pertama, yaitu variabel kemampuan awal, berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA siswa. Yaitu uji hipotesis kedua untuk melihat pengaruh variabel minat belajar atau X2 terhadap prestasi belajar siswa atau Y. Caranya sama seperti yang untuk menguji hipotesis yang pertama, yaitu pertama klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear. Pada tampilan dependent tetap prestasi belajar IPA siswa. Kemudian pada tampilan tabel independen atau variabel bebasnya kita mengganti jadi variabel yang kedua, yaitu minat belajar. Kemudian klik OK. Didapatkan hasil output dari data tersebut. Sama pada uji hipotesis yang pertama, kita yaitu memperhatikan nilai dari T pada tabel koefisien dan membandingkannya dengan nilai T tabel. Pada T tabel tertera nilainya yaitu sebesar 2,03693. Kita bandingkan dengan nilai T hitung sebesar 4,924, yang berarti T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,03693. Artinya variabel minat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA siswa. Selanjutnya yaitu untuk uji hipotesis ketiga, mencari pengaruh kemampuan awal atau X1 dan minat belajar atau X2 terhadap prestasi belajar IPA siswa atau Y. Saya menggunakan regresi berganda. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama analyze, kemudian regression, linear, muncul seperti tampilan uji regresi sederhana. Bedanya yang di sini yaitu pada kolom independen atau variabel bebasnya kita memasukkan kedua-dua variabel bebasnya, yaitu yang pertama kita masukkan variabel kemampuan awal, kemudian kita masukkan variabel minat. Di sini sudah tersedia dua variabel bebas dan satu variabel terikatnya. Selanjutnya kita klik OK. Didapatkan hasil output dari data-datanya. Kita perhatikan tabel ANOVA. Pada tabel ini, untuk mengetahui uji regresi berganda atau secara bersama-sama, kita harus memperhatikan nilai F pada tabel ANOVA. Nilai F pada uji SPSS-nya kita dapatkan sebesar 16,688. Kemudian untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat, kita harus membandingkan nilai F hitungnya ini terhadap
nilai F-tabelnya. Pada nilai F-tabel didapatkan hasilnya yaitu sebesar 3,29. Kemudian kita bandingkan terhadap F-hitungnya. Di sini F-hitung lebih besar daripada F-tabel, yang artinya variabel kemampuan awal atau X1 dan minat belajar atau X2 secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar IPA siswa.